Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran seni budaya di kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kita sudah memasuki di seni tari ya. Kali ini kita akan membahas tentang gerak tari tradisional. Untuk kompetensi dasarnya di seni tari, untuk pengetahuannya yaitu memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari, kemudian untuk keterampilannya, memeragakan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian dan keunikan tari tradisional. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami jenis penyajian tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang di daerah atau masyarakat tertentu, khususnya di Indonesia yang berpijak dan berpedoman luas pada adaptasi kebiasaan turun-temurun, dan dianut oleh masyarakat pemilik tari tersebut. Sebetulnya tari tradisional ini meskipun tumbuh dan lahir pada zaman nenek moyang terdahulu hingga sekarang menjadi suatu kebiasaan yang turun-temurun ya. Tetapi tari tradisional ini memiliki unsur dinamis, artinya tari ini mengikuti perkembangan zaman, adanya inovasi-inovasi atau pembaruan yang dilakukan pada gerak-gerak tertentu terhadap tari tradisional tanpa merubah konsep dasar tari tradisional yang dianut oleh masyarakat itu sendiri ya. Hanya diberikan inovasi atau tambahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dia bersifat dinamis ya, tidak statis, tanpa merubah konsep tari tradisional yang ada pada masyarakat tersebut. Untuk tari tradisional dibagi menjadi 3, ada yang disebut dengan tari tradisional klasik, kemudian ada tari tradisional folk klasik atau tari rakyat, kemudian ada tari kreasi baru. Nah, untuk tari tradisional klasik ya, dia itu muncul pada zaman feodal yang tarinya ini benar-benar diolah dan digarap, kemudian memiliki norma atau aturan tertentu yang hidup dan berkembang di kalangan bangsawan di istana. Tari ini pun bentuk geraknya ini seolah-olah tidak dapat diubah atau dilanggar. Jadi tari ini biasanya berkembangnya di kalangan bangsawan di istana dan gerakannya ini tidak dapat diubah ataupun dilanggar. Adapun ciri tari tradisional klasik, di sana ada pola gerak sudah ditentukan atau baku, memiliki nilai seni yang tinggi, gerak, irama, rias, dan busana terkesan mewah dan estetis, tumbuh dan berkembang di kalangan bangsawan, ukuran keindahannya melampaui batas daerah. Adapun contoh tari tradisional klasik yaitu tari bedaya, tari serimpi, tari lawung, tari pakarena, tari topeng Cirebon, dan lain-lain. Intinya tari tradisional klasik ini tumbuhnya di kalangan bangsawan di istana. Gerakannya tidak dapat dirubah ya, sudah baku. Kemudian baik dari irama, rias, nilai seninya pun terkesan mewah ya. Untuk tari tradisional folk klasik atau tari rakyat, itu tari yang lahir dari budaya masyarakat lokal, hidup dan berkembang dari zaman primitif dan diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. Tari ini biasanya memiliki ciri khas, di antaranya kental dengan nuansa sosial,
adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, serta memiliki gerak kostum rias yang sederhana ya. Kenapa sederhana? Mungkin karena berasal dari rakyat. Kalau tadi tari tradisional klasik itu dari bangsawan ya di kalangan istana sehingga terkesan mewah dan nilai seninya tinggi. Nah, untuk tari tradisional folk klasik atau tari rakyat ini memiliki ciri pola gerak ditentukan dengan konteks dan tema tertentu, bersifat sosial dan nilai seni sedang. Geraknya terbatas, berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, terbatas pada wilayah tertentu. Adapun contohnya yaitu tari jenger, tari tayub, tari saman, tari lilin, tari serampang 12, dan tari kuda kepang ya. Sedangkan yang ketiga itu ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini merupakan tarian sebuah tari klasik yang dicampur dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam tarian tersebut. Ya, contohnya tari rorongigel, tari merak, tari kupu-kupu, tari rorowilis, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan gerak tari tradisional. Sebetulnya setiap daerah memiliki tarian dengan ciri khas gerakan. Setiap daerah itu berbeda-beda ya, memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, baik itu dari keunikan gerak kaki, gerak leher dan kepala, ataupun gerak mata dan gerak tangan ya. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tarian yang memiliki keunikan, sebetulnya banyak ya, tapi di sini Ibu jelaskan hanya 4 saja. Kalau kalian masih ingin lebih jelas, bisa dilihat di buku paket kalian, itu sangat lengkap. Beberapa tari tradisional yang ada di Indonesia dengan keunikan gerak tari tertentu ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang di sini Ibu akan bahas yaitu tari saman yang berasal dari Aceh ya. Keunikannya ini dia memiliki kekompakan gerakan, bergeraknya secara serentak mengikuti irama tepukan tangan seolah-olah digerakkan oleh satu tubuh. Biasanya tari saman ini diiringi oleh iringan musik internal atau yang berasal dari dalam penari itu sendiri ya. Kemudian yang kedua untuk tari merak dari Jawa Barat. Keunikannya ini ekspresi kehidupan binatang merak sangat tergambar dalam gerak tarinya ya. Kostumnya disesuaikan dengan warna alami yaitu burung merak, biasanya berwarna hijau, biru, dan hitam. Adapun kostumnya dilengkapi dengan aksen sayap di pinggir. Pada gerak tertentu, kostum berupa sayap ini dikibarkan seolah merak itu merentangkan sayapnya ya. Ketiga, untuk tari serampang 12 dari Sumatera Barat, keunikannya itu dia dibawakan oleh penari yang berpasangan. Iringan musiknya yang dinamis dengan gerak tubuh penuh kegembiraan, keakraban, dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Adapun tari kecak yang keempat ya berasal dari Bali. Ekspresi tari ini terwakili gerak pada mata. Jadi matanya ini tersorot tajam ya dengan iringan musik internal atau suara yang berasal dari dalam penari itu sendiri ya. Kemudian ada lagi tari jaipong. Ya, tari jaipong ini memiliki gaya dan gerakan yang ceria, penuh spontanitas, mengandung humor, dan cukup sederhana, dengan senyum menyungging di bibir para penarinya. Biasanya tari jaipong ini sangat mudah dan digemari oleh masyarakat. Kemudian juga ada tari tortor ya, berasal dari daerah Batak.
Dia ini merupakan tarian yang khas dengan gerakan tangan dan badan. Awalnya, tari tortor ini berfungsi sebagai pengisi acara adat dan keagamaan. Namun, seiring perkembangan zaman, tari tortor ini berfungsi untuk mengisi acara pesta yang bersifat sukaria atau sebagai hiburan untuk menyambut tamu. Adapun musik pengiring khasnya itu sangat lembut dan enak didengar. Dalam tarian tortor ini, banyak gerak yang disuguhkan, menegaskan kostum etnis yang mereka pakai dan irama lagunya yang diperdengarkan itu hendak berkisah tentang keberagaman sekaligus keindahan sebuah negeri yang ada di Indonesia. Adapun jenis penyajian tari tradisional dibagi 5. Yang pertama itu ada tari tunggal, di mana tari tunggal ini tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja. Contohnya ini tari topeng ronggeng berasal dari Betawi, tari pendet dari Bali, tari gambyong dan golek manis dari Jawa Tengah. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan tari berpasangan. Tari yang dilakukan oleh dua orang penari ini ya, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dengan perempuan. Contoh tari ini merupakan tari payung dari Sumatera Barat, tari serampang 12 dari Sumatera Barat juga, tari zapin dan tari golek menak. Prinsipnya, tari berpasangan ini gerakannya saling mengisi. Gerakannya saling berinteraksi yang merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, ada juga tari berkelompok. Tari ini dilakukan secara berkelompok, baik dilakukan oleh laki-laki, perempuan, ataupun campuran antara laki-laki dan perempuan. Contoh tari ini yaitu tari wor dari Papua, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari burung enggang dari Kalimantan, tari tifa dari Papua, dan tari yaspin pancar juga dari Papua, dan yang terakhir tari belibis dari Bali. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan tari drama tari. Tari ini memiliki desain dramatik ya. Ada yang disebut dengan dramatik kerucut tunggal, yaitu dalam satu pertunjukan tari hanya ada titik klimaks kemudian menurun. Adapun kerucut ganda ya, pada pertunjukannya terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Contoh paling terkenal adalah cerita Matahati yang bersumber pada gerak tari gaya Mangkunegaran ya. Drama tari ini bentuk tradisi yang bersumber pada tari tradisi yang ada di Jawa Tengah. Peragaan tari drama tari ini menguasai aspek gerak dan ekspresi ya. Kemudian mendukung cerita yang mampu menerjemahkan naskah menjadi gerak tari. Kemampuan menyanyi juga diperlukan untuk tokoh-tokoh tertentu. Kenapa? Karena dialognya itu biasanya dilakukan dengan cara menyanyi. Nah, jika pementasan drama lebih menekankan pada aspek dialog dan monolog, maka pada drama tari ini aspek yang paling penting adalah bahasa gerak. Jadi penari harus mampu menyampaikan makna melalui gerak tari dan ekspresi. Nah, itu untuk tari drama tari. Yang kelima, ada yang disebut dengan tari bertema. Tari bertema ini idenya itu diwujudkan dalam bentuk judul tari dan diekspresikan melalui gerak dengan unsur pendukung tari, tata rias, dan tata busana. Tari bertema ini dijumpai hampir semua jenis penyajian tari, baik tari tunggal, berpasangan, kelompok, ataupun tari bercerita ya. Tema pada tari ini merupakan penyajian tari tradisi baik dalam bentuk tunggal, berpasangan, berkelompok ya, maupun drama tari, di mana unsur pendukung tarinya ini adalah tata rias dan tata busana.
di mana tata rias dan busana ini memiliki peran penting dalam pementasan untuk mendukung karakter tari yang hendak disampaikan. Kenapa? Karena dapat menunjukkan tokoh dan karakter dapat divisualisasikan. Jadi setiap tokoh memiliki keunikan dan kekhasan dari tata rias dan busananya. Tata rias dan tata busana ini juga berkaitan dengan tema tari dan karakter tari yang dibawakan. Tata rias dan busana ini untuk para pria berbeda dengan penari wanita biasanya ya. Hal ini untuk menunjukkan identitas pengembangan gerak yang dilakukan sesuai dengan daerahnya. Penonton melalui tata rias dan tata busana ini akan mengetahui dari daerah mana gerak tari tradisi itu dikembangkan. Pada kesempatan kali ini, Bu rasa cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.